Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, calon peserta tes CPNS PPUPD. Berikut karena banyaknya permintaan lewat channel YouTube saya Nurhadi Papua, diberikan gambaran kira-kira seperti apa materi tesnya. Namun karena panjangnya daripada materi, maka ada dua materi, yaitu kemampuan umum dan kemampuan khusus. Untuk bagian pertama ini saya mencoba untuk menyajikan kemampuan umum untuk persiapan teman-teman dalam menghadapi tes CPNS PPUPD. Maka untuk materi-materi yang lain untuk pengayaan silakan buka channel YouTube Nurhadi Papua dengan alamat tersebut. Salam semangat dari Kota Jayapura. Inilah beberapa aneka pertanyaan yang di komentar channel saya. Apa itu definisi PPUPD, aturan mendasari TUSI, PPUPD, standar kompetensinya, terus urusan pemerintahan itu apa saja, butir-butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD, pembinaan pengawasan, angka kredit dan sebagainya, banyak sekali. Oleh karena itu sekelumit saya hanya membuka pintunya saja, nanti silakan elaborasi sendiri dan juga tanya kepada teman-teman kakak-kakak PPUPD yang ada di kantor masing-masing. Mari ikuti awal sampai akhir video ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, yang masih warna merah subscribe-nya, klik agar putih. Syukur kalau klik jempol juga dan share ke teman-teman agar lebih bermanfaat. Ini kisi-kisi tes tahun sebelumnya. Mas Rian dari Sumatera juga tanyakan ini dan saya share seperti apa. Oh, kemampuan umum, cuman ini nggak urut ya, harusnya undang-undang dulu, peraturan pemerintah baru permen. Nanti saya nggak akan baca satu persatu ini, nanti kita akan lihat di pembahasan. Ini kemampuan umum yang harus dimiliki. Jadi ini rumahnya, gambaran umum, sedangkan perangkatnya yang harus kita kuasai di lapangan ini kemampuan khusus. Butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD apa, tugasnya apa, terus urusan-urusan pemerintahan konkuren itu apa yang menjadi kewenangan kita, lingkup tugas kita. Pemerintahan daerah apa dielaborasi, karena di situ objek daripada pengawasan kita. Standar kompetensi kita dan sebagainya. Termasuk SPIP, reformasi birokrasi, semua itu adalah di lapangan nanti kita sangat perlu ketika kita mendapatkan tugas pengawasan dari wali kota atau bupati atau gubernur atas nama inspektor situ ya. Termasuk ASN, BUMN, semua tentang urusan pemerintahan konkuren, norma standar prosedur kriteria itu kita harus kuasai. Baik, itu kisi-kisi. Oleh karena itu kalau kunjungi channel Nurhadi Papua ini, nanti saya kasih ada playlist namanya PPUPD Profesional. Karena ini gaduh-gaduh saat PON, ya, isinya PON dan sebagainya. Tapi sekarang PON, peparnas sudah selesai, saya mau fokuskan karena banyak permintaan teman-teman dari yang akan tes CPNS PPUPD, maka saya utamakan ini dulu. Jadi PPUPD Profesional ini ada bahan-bahan yang bisa untuk di dalamnya banyak ya. Tapi kita kembali ke laptop. Ini pengetahuan umum. Ada tadi disebutkan tentang Undang-Undang 25 2009 itu pelayanan publik. Apa nih yang pelayanan publik yang diampu oleh 6 OPD pelayanan dasar itu, pemegang pengampu SPM. Nah, itu kita harus baca pahami seperti apa pelayanan publik diselenggarakan di Capil misalnya, termasuk non pelayanan dasar ya. Kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Kita juga harus tahu karena mau jadi ASN, disiplinnya bagaimana dan sebagainya. Kemudian Undang-Undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah. Apalagi ini saya kasih merah ini karena ini ada menjadi rumahnya PPUPD nanti di situ. Jadi kita harus pahami banyak sekali pasalnya, ratusan. Namun nanti saya kutip beberapa yang menjadi lokus dan fokus untuk biasanya muncul dalam tes-tes. Dan PP 38, nah, pembagian urusan pemerintahan antara ini adalah PP 38 ini
pembagian urusan pemerintahan tadi. Kemudian ada PP 60 tentang SPIP, sistem pengendalian. Kemudian PP 18 perangkat daerah. Nah, yang merah ini PP 12 ini. Dua ini itu wajib di luar kepala lah ini. PP 12 2017 inilah Binwas, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inilah lingkup kewenangan kita dari sini. Dan PP 2 2018 tentang SPM. Nanti SPM tahun berikutnya lagi ada lagi dan sebagainya, ini akan berkembang terus ya. Jadi seperti itu NSPK. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut dulu. Yang ini tentang pengetahuan umum lagi, yang permen ya, permen. Kalau tadi undang-undang, terus apa tadi peraturan pemerintah, sekarang permen. Permendagri 15 ini tahun lalu, kisi tahun lalu. Sekarang sudah tidak ada lagi impasing untuk PPWD. Kenapa? Karena semakin sudah banyaknya yang ahli media karena impasing ini. Sehingga di daerah-daerah, kabupaten kota, provinsi juga itu harusnya piramidanya mengerucut, yang media di atas, yang bawah itu pertama muda, tapi kenyataannya media muda yang banyak dan pertama yang sedikit. Maka kita kebijakan Ditjen Kemendagri itu pengangkatan pertama, yaitu seperti kakak-kakak sekalian yang akan ikut ya, CPNS, BPUPD. Ini yang di sekarang. Yang lain impasing dari pejabat-pejabat itu masih di moratorium. Kemudian tentang Permendagri yang perencanaan pembinaan pengawasan itu tiap tahun akan ada. Ini yang terbaru, Permendagri 48 2021. Untuk apa? Untuk perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022. Nah, ini terbitkan tahun 2021. Jadi seperti tiap tahun akan berganti, dan ini menjadi pedoman bagi inspektorat untuk menyusun PKPT-nya juga, selain juga kepentingan daerah. Kemudian ada Permen Pan RB 36. Nah, ini punya kita ini. Jadi ini wajib kita kuasai penuh awal sampai akhir, termasuk matrik-matrik tugas-tugasnya. Angka kredit itu ya. Permen Pan RB 36 2020 tentang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Ini tolong yang seperti ini kita harus download ya, sudah punya semua dan dicetak untuk belajar, bisa stabilo dan sebagainya agar mudah untuk tempat-tempat pasal-pasal yang penting. Sekarang kita lihat Undang-Undang 23. Kalau tadi rinciannya Undang-Undang, PP, Permen. Sekarang Undang-Undang 23 2014 kita cuplik saja. Tentang misalnya pasal 7. Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah oleh daerah. Jadi penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah itu akan diadakan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat. Nah, presiden inilah yang memegang tanggung jawab akhir. Sebenarnya semua kekuasaan dari presiden, kekuasaan pemerintahan, kemudian dibagi-bagi kementerian, pemerintahan daerah dan sebagainya sampai pada desa-desa. Nah, pusat sampai daerah itu dia yang tanggung jawab presiden. Kemudian pasal 8 juga pembinaan dan pengawasan Binwas oleh pemerintah pusat. Ini terhadap urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah provinsi itu dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintahan non kementerian. Kepala lembaga pemerintahan non kementerian ya contohnya badan-badan BPKP dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian oleh menteri terkait, menteri teknis atau kementerian dalam negeri. Ini Binwas yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintahan daerah provinsi itu oleh kementerian. Kemudian Binwas yang sama pemerintah pusat kepada kabupaten kota. Nah, ini dilaksanakan oleh gubernur. Kenapa gubernur? Gubernur selain kepala wilayahnya di lingkungan wilayahnya provinsinya, dia juga sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Maka dia juga mengemban tugas pemerintah pusat, mewakili yaitu dalam rangka Binwas ini. Yang melakukan tentu perangkatnya yaitu inspektorat provinsi. Jadi teman-teman nanti yang jadi CPNS di inspektor provinsi
dia juga punya tugas untuk atas nama pemerintah pusat tadi ke daerah untuk mengadakan pengawasan, pembinaan dan pengawasan di provinsinya. Dan pembinaan pengawasan ini dikoordinasi oleh Menteri Dalam Negeri. Yang dimaksud Undang-Undang 23 dan 14 Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. Jadi Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator semua pembinaan dan pengawasan di kementerian ataupun lembaga. Kemudian tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, yaitu klasifikasinya, ada yang namanya urusan pemerintahan absolut. Ada, ini pasal 9 ya, urusan pemerintahan konkuren. Nah, ini yang jadi wilayah kita nanti, PPOPD. Dan urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan absolut itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, absolut, nanti kita akan lihat matriknya. Ada 6 itu. Kemudian urusan pemerintahan konkuren, nah ini konkuren ini banyak. Nanti urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Nah, konkuren. Jadi ini ada dibagi antara kewenangan pusat dan daerah. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini berasal dari urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan daerah. Yang menjadi kewenangan daerah itulah yang menjadi otonomi daerah, dasar otonomi daerah. Oke, kita lanjutkan. Ini pasal 10 ini tentang urusan pemerintahan absolut. Contohnya politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, nasional, agama. Kenapa 6 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harus pusat yang nanti silakan untuk mengambil alasannya. Yang jelas salah satu saja, misalnya ya keuangan, moneter. Moneter kalau serahkan daerah, waduh, nanti di Papua seperti kita ini ada mata uang apa lagi, yang lain apa lagi dan sebagainya misalnya. Contohnya itu. Jadi ini harus satu kesatuan NKRI, politik luar negeri harus satu pandang oleh pemerintah pusat. Pertahanan, keamanan, justisi, moneter, fiskal, agama, ini harus dipegang oleh pemerintah pusat. Karena nggak mungkin dilakukan oleh daerah-daerah, karena ini negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut ini, bisa pemerintah pusat menyelenggarakannya sendiri, boleh. Tapi bisa dilimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal, kementerian lembaga mungkin. Ya, kemudian yang ada di daerah, atau kepada gubernur juga bisa sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Jadi gubernur juga bisa diserai tugas ini, tapi kewenangan penuh kebijakan sebagainya harus imamnya di sini, di pemerintah pusat. Yang lain tinggal pelaksana kalau diserai kewenangan sebagai asas dekonsentrasi. Baik, ini contohnya pembagiannya. Jadi absolut tadi kita sudah bahas, urusan pemerintahan umum ya, tentang macam-macam ini, konflik ya, dan sebagainya. Nanti silakan lihat pasal 25 ya. Seperti ini. Nanti di sini akan dilihat pasal 25 nanti lihat. Tapi kita bagian ini yang hari ini kita akan bahas, yaitu konkuren ini. Karena ini adalah wilayah kita. Konkuren ini terdiri dari 2. Wajib itu 24 hal. Wajib itu ada pelayanan dasar dan pelayanan non pelayanan dasar, atau tidak ada kaitan dengan pelayanan dasar, dan pelayanan urusan pilihan. Yang wajib 24 ini pelayanan dasar ada 6 ini, pendidikan, kesehatan, PUPR, penataan ruang ya, perumahan rakyat dan seterusnya, terantip ya, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Ini pengampu SPM. Ada SPM-nya 6 ini. Jadi ada di wajib pelayanan dasar ada 6. Sisanya, ini 18 berarti ada di sini. Non pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Ini ada 18. Ini 18. Ini ada 6 sehingga 24. Nah, ini wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Ini perlu hafal ini. Pokoknya di bagian ini harus hafal PPOPD. Dan pilihan, urusan pilihan itu ada 8. Ini urusan pilihan. Pertanian, kehutanan. Pilihan maksudnya sesuai potensi daerahnya dan diajukan oleh pemerintah daerah masing-masing.
Kalau dia daerah pariwisata, perindustrian, perdagangan ya di situ pilih. Kemudian punya energi sumber daya mineral ya pilih dia pilihan maksudnya sesuai dengan potensi daerah. Dan wajib ini semuanya ada. Wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar. Nah ini. Oke. Saya ulangi. Jadi urusan pemerintahan konkuren terdiri dari wajib dan pilihan. Wajib terdiri dari 2, pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar atau non pelayanan dasar mudahnya. Wajib ada 4, pilihan ada 8. Wajib 24, pilihan ada 8. 24 dibagi 2, pelayanan dasar ada 6 dan non pelayanan dasar ada berapa tadi? 18. Ini ada keterangannya. Nanti silakan lihat baik-baik lagi. Ini ada di bab 3 sampai bab 4 pasal 9 sampai 26. Tolong dibaca baik di Undang-Undang 23. Baik. Sekarang penyelenggaraan urusan pemerintahan ini pasal 16. Nanti bisa menyelenggarakan sendiri, bisa melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada kepala instansi vertikal tadi, kementerian lembaga tadi, atau kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Asas apa tadi? Dekonsentrasi. Atau menugaskan, kalau tadi melimpahkan namanya dekonsentrasi, kalau menugaskan itu namanya tugas pembantuan. Itu menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah dan atau pemerintah desa bahkan. Berdasarkan asas tugas pembantuan. Jadi kalau menugaskan itu tugas pembantuan, kalau melimpahkan dekonsentrasi. Baik. Di bagian sini bisa dilihat baik-baik ya, ini sumbernya pasal berapa. Nah. Sekarang pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten kota itu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi kita ini sebenarnya di kabupaten kota tetap diawasi pemerintah pusat, tapi yang melaksanakan adalah gubernur karena nggak mungkin menjangkau dari pusat sana, yang terdekat adalah gubernur. Maka dalam Undang-Undang 23 itu gubernur diangkat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk menjangkau ke yang lebih rendah sana. Kemudian dalam melakukan binwas, pembinaan sebagai maksud pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu perangkat gubernur, yaitu inspektorat sebagai wakil pemerintah pusat, yaitu siapa tadi? Inspektorat daerah provinsi ya, seperti itu. Binwas dan inspektorat. Jadi semua kementerian lembaga itu punya inspektorat jenderal. Kalau Kementerian Dalam Negeri ya Itjen Kemendagri. Ada di PUPR, keuangan dan semuanya kementerian lembaga ada inspektoratnya masing-masing sebagai upaya pengendalian internal, pembinaan pengawasan internal. Oke. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum, yaitu yang dari Kementerian Dalam Negeri tadi, dan bersifat teknis dari kementerian-kementerian teknis. Kementerian-kementerian teknis, bersifat teknis. Oke, yang berarti bisa gubernur itu luar biasa, bisa mewakili Itjen Kemendagri untuk melakukan dari Binwas pusat, dan juga bisa mewakili urusan yaitu kementerian-kementerian teknis. Nah, Itjen yang ada di kementerian teknis. Jadi sangat luas sekali gubernur. Dan ini semua sampai ke bawah nanti ke kabupaten kota juga sangat luas. Karena bisa dikeroyok dari Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian teknis lainnya. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu melakukan pembinaan bersifat umum. Apa itu? Nah, yang bersifat umum ini dari Kementerian Dalam Negeri ini. Pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan, kepegawaian perangkat daerah, keuangan, ini wajib hafal ini. Jadi yang bersifat umum yang dari Itjen Kemendagri ini ya maksudnya. Ini pembagian urusan, kelembagaan daerah, kepegawaian, perangkat, ya, keuangan, pembangunan daerah, pelayanan publik, ya, kerjasama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, dan pembinaan lain sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Ini tolong ini dihafalkan ya, ada tes ya, mungkin ada mana yang benar. Oke. Nah, ini ringkasannya. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah itu terdiri atas pembinaan dan pengawasan umum, Wasum tadi dari Itjen Kemendagri yang melakukan ya dari Kementerian Dalam Negeri.
serta pembinaan pengawasan teknis. Nah, itu adalah kementerian-kementerian teknis lain Kementerian Dalam Negeri. Nah, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena esensi penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan cermin pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah. Binwas umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Ingat, yang di Undang-Undang 23 Menteri itu Menteri Dalam Negeri maksudnya. Untuk apa? Mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar apa? Dapat berjalan efisien, efektif. Sedangkan pembinaan pengawasan teknis ini oleh kementerian lembaga pemerintah non kementerian bisa. Jadi kementerian ataupun lembaga pemerintah non kementerian. Dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah. Agar sesuai dengan NSPK. Ini juga harus dihafalin. Jadi pemerintah pusat itu menerbitkan ini untuk dasar pengawasan pembinaan dan pengawasan, yaitu norma, standar, prosedur, kriteria. Nah, jadi semua itu pemerintah pusat menetapkan ini NSPK. Nah, inilah yang untuk bahan pengawasan apakah di daerah itu kebijakan sejalan dengan NSPK ini. Yang menetapkan adalah pemerintah pusat NSPK. Pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tadi. Gubernur bertindak atas nama pemerintah pusat melaksanakan binwas kepada pemerintah daerah kabupaten kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari presiden tadi yang sudah saya sampaikan. Oke. Ini tadi PP 12 ya. Binwas, tentang binwas, pembinaan dan pengawasan. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dilakukan oleh Menteri untuk Pembinaan Umum, ya, Menteri Dalam Negeri maksudnya ya, untuk Pembinaan Umum, dan Menteri Teknis atau Kepala Lembaga Pemerintahan non Kementerian untuk pembinaan teknis. Ini. Oke. Sedangkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten kota itu dilaksanakan oleh gubernur tadi sebagai wakil pemerintah pusat untuk pembinaan umum maupun teknis. Nah, kalau provinsi, skopnya provinsi, waktu binwas umum Menteri Dalam Negeri. Tapi waktu binwas untuk urusan teknis, maka Menteri Teknis dan Kepala Lembaga Pemerintahan non Kementerian. Tapi kalau kabupaten kota dilakukan oleh gubernur, baik pengawasan umum maupun teknis. Ini clue-nya ini di PP 12 2017 harus tolong di download ya, ini dipelajari baik-baik. Tidak mungkin di video begini lama-lama. Oke, sekarang PP 12 lagi, pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati wali kota untuk daerah kabupaten kota. Jadi binwas terhadap OPD, terhadap perangkat daerah ini ya, binwas. Sekarang ke bawahnya lagi, kalau tadi kepada bupati wali kotanya, sekarang kepada OPD. Binwas kepada OPD di OPD tingkat provinsi oleh gubernur. Sedangkan OPD di kabupaten kota binwas dilakukan oleh bupati atau wali kota. Tapi yang melakukan bukan dia sendiri, bukan gubernur atau bupati wali kota, tapi inspektorat daerah masing-masing. Kalau gubernur ya inspektorat daerah provinsi, bupati wali kota melaksanakan binwas ke OPD di lingkungannya melalui inspektorat daerah kabupaten kota. Nah, ini. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2 dilaksanakan dalam bentuk apa? Namanya apa saja? Audit. Nah, jadi pengawasan bentuknya ini. Bisa audit, review, monitoring, evaluasi, pemantauan, BIMTEK, nah, bimbingan teknis, serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya sepanjang diperlukan. Jadi seperti ini. Ini juga harus dihafalin ini. Nah, bentuk-bentuk binwas itu apa? Yaitu audit, review, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan BIMTEK atau bentuk pengawasan lain. Inilah nanti yang akan kita kerjakan dalam binwas kepada OPD di lingkungan kita masing-masing, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Gitu. Kakak-kakak. Baik. Sekarang permen. Nah, kita langsung aja permen yang beruban kita karena sudah hampir 25 menit ini. Permen PAN RB 36 yang mengatur tentang PPOPD ya, 36 tahun 2020. Jabatan kita ini yang kakak-kakak mau masuki sebagai CPNS ini adalah jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tidak ada D-nya ya. Jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Jabatan ini adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Ini digaris bawahi. Jadi kita punya tugas itu pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren tadi. Nah, yang wajib pilihan tadi. Itu lingkup kita, tugas kita, PPUPD harus tahu. Nah, pejabat, nah kita ini sekarang pejabat, kalau tadi jabatannya, sekarang pejabat fungsional PPUPD itu PNS, nanti kalau kakak-kakak jadi PNS diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Nah, kalau tadi siapa? Kalau di kabupaten kota ya oleh bupati, wali kota. Kalau di tingkat provinsi ya gubernur ya, oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren tadi. Jadi tugas kita itu atas nama wali kota atau gubernur atau apa tadi bupati. Nah, karena yang melakukan itu sebenarnya adalah bupati, wali kota atau gubernur. Nah, makanya di surat tugas kita selalu ada atas nama beliau-beliau ini gitu. Sasaran kinerja pegawai yang selanjutnya singkat SKP. SKP kita ini nanti harus lingkup ini, lingkup tugas tanggung jawab, bukan sembarangan. Kemarin masih di staf mungkin. Mengonsep surat dan tidak ada lagi. Nanti kalau jadi PNS, jadi jabatan modal sudah diklat, nah, nanti kita akan mendapatkan ini bagaimana cara menyusun SKP sesuai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang kita sesuai Permenpan 36. Nanti cuplikannya akan kita sampaikan. Kategori jenjang jabatannya ini banyak yang tanya tadi, yaitu PPUPD. Nanti kalau masuk berarti kakak-kakak kalau baru 3A masuk PPUPD, karena ini pengangkatan pertama ya, pasti PPUPD ahli pertama. Nanti akan dilalui 3A sampai 3B. Nanti kalau naik ke jenjang berikutnya, namanya jenjang PPUPD, harus mengikuti nanti penjenjangan, diklat penjenjangan, lulus sebagai PPUPD ahli muda, baru bisa masuk. Jadi bisa naik pangkat dulu nggak apa, tapi kalau jabatan ini harus ada diklat penjenjangan, jenjang muda untuk pertama. Nah, ini apa ini? C dan D ya, 3C dan 3D. Ini PPUPD ahli muda. Nah, ini naik jenjang lagi harus mengikuti syaratnya, yaitu jenjang diklat penjenjangan ahli madya. Lulus, memenuhi syarat, angka kreditnya, baru bisa diurus PPUPD ahli madya gitu ya. Jadi kalau tadi ke D itu naik pangkat, 4A ya ini ya, ahli muda itu 4A, 4B, 4C. Jadi kalau pertama itu 3A, 3B pangkatnya ini ya. Lulus jenjang baru bisa masuk jabatan fungsional PPUPD ahli muda, yaitu 3C, 3D. Kemudian naik ke jenjang berikutnya PPUPD ahli madya jabatan harus naik pangkat ke 4A dan lulus ujian dari diklat jenjang ahli madya itu. Jadi jabatan dan pangkat ini harus agak dibedakan. Dan sebagainya. Kalau ini sampai 4A, 4B, 4C. Seperti sekarang saya sampai 4C. Namun di kabupaten kota stop sampai 4C dulu. Nah, itu harus diketahui. Kalau di provinsi bisa ahli utama maupun pusat. Untuk sementara, mudah-mudahan nanti ada kebijakan baru. Nah, kalau maaf 4DE itu namanya PPUPD ahli utama. Nanti syarat-syarat dan sebagainya, syarat ketentuan berlaku, yaitu ikuti Permenpan 36 2020 bagaimana caranya. Nggak mungkin kita bahas di sini, oke? Kita lanjut sedikit. Nah, seperti ini kurang lebih, ini di lampiran Permenpan ini ada lampiran 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini contohnya ini. Nanti kita naik pangkat itu bukan sembarangan seperti waktu di staf. Nah, jadi kita ada contohnya ini manajemen pengawasan, nanti ada pengawasan pemerintahan desa, ada capaian SPM, NSPK, di bawah sana ada. Dan nanti mereka bagaimana, apa yang kita buat pada saat fase perencanaan, nah apa saja kan. Tapi kita lihat sini, kalau ahli pertama ya ini tugasnya ahli pertama. Kita lihat di sini. Nah, berapa angka kreditnya, butir kegiatannya apa, itu ada lengkap di situ. Nanti kakak-kakak Permenpan 36 itu tolong di-download, dipelajari baik-baik, itu gambaran ya. Deskripsinya di pasal-pasal maupun sampai pada lampiran. Ini gambaran untuk bisa mencapai angka kredit. Jadi kita jabatan fungsional itu berdasarkan angka kredit seperti ini untuk bisa
ajukan. Saya kira begitu kakak sekalian, mudah-mudahan perjuangannya, karena kita memang umumnya di daerah-daerah kekurangan yaitu PPOPD ahli pertama muda, maka welcome kepada kakak sekalian yang akan mengikuti tes CPNS PPOPD ahli pertama. Mudah-mudahan selamat berjuang untuk menjadi CPNS PPOPD, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Berikutnya nanti mudah-mudahan saya jawab sehat, akan saya sampaikan yang kemampuan khusus, tapi ini rinciannya banyak, jadi nanti nggak tahu saya sampai berapa, tapi doakan sehat. Mudah-mudahan bagian kedua nanti tunggu, yaitu kemampuan khusus, tadi baru kemampuan umum. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat. Mohon sekali lagi subscribe, like, and share. Bagi yang belum subscribe, subscribe sehingga warna merah subscribe jadi putih, untuk sama-sama mendukung channel saya untuk informasi pendidikan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.